Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin alladzi arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, saat ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan perdana kita, yakni perkuliahan virtual via daring. Dan pada perkuliahan kali ini saya sampaikan dengan lewat video, yang mana nanti pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan terkait dengan pertama perkenalan. Saya pikir sudah kenal semua ya. Yang kedua adalah penyampaian rencana desain dari perkuliahan kita dalam satu semester ke depan. Jadi seperti apa desainnya kita akan bahas pada perkuliahan kita saat ini. Baik, pertama saya pikir teman-teman adik-adik mahasiswa di sini sudah kenal saya Fathur Rahman, MSc, yang mana pada saat ini saya diamanahi untuk memegang mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Nah, pada saat ini saya langsung saja akan menyampaikan terkait dengan desain kuliah kita. Baik, desain kuliah kita akan merujuk pada RPS, rencana pembelajaran semester, ya, yang mana pada perkuliahan ini kita seperti biasa akan melakukan, pada pertemuan pertama kita akan perkenalan seperti ini, dan di dalamnya juga penyampaian RPS dan juga tema-tema yang akan kita bahas, dan terkait dengan teknis-teknis bagaimana perkuliahan kita laksanakan. Seperti biasa, perkuliahan kita pada pertemuan kedua itu juga dilanjutkan dengan penyampaian landasan teori-teori dari perkuliahan kita, yang itu adalah tanggung jawab dosen pembimbing, yakni dalam hal itu adalah saya. Nanti akan menyampaikan teori-teori atau pengantar dari mata kuliah kita. Pada pertemuan pertama ini adalah pengantar bagi perkuliahan kita, gitu ya. Jadi setelah itu, setelah pertemuan kedua, ketiga dan selanjutnya, kita akan seperti biasa juga, itu tanggung jawab mahasiswa menyampaikan atau mempresentasikan makalahnya yang nanti akan yang akan dibagikan. Anda dalam hal ini Anda bisa melihat LMS, bisa mengunduh RPS dalam LMS. Ya, di kelas kita itu sudah saya sediakan LMS RPS kita, yang itu menjadi acuan bagi perkuliahan kita dalam satu semester ke depan. Jadi siapa bertugas untuk menyampaikan apa, ya, dan bagaimana saja tugasnya ada di situ. Nah, untuk hal itu saya bacakan sedikit ya tentang perkuliahan kita pada saat COVID-19 ini. Saya harap meskipun pada
masa COVID ini. Saya harap kita semuanya sehat ya, belajar dari rumah. Saya ini juga mengajar, mengambil video ini dari rumah. Nah, dan suatu waktu nanti saya juga akan menyampaikan video dari kantor ya, dari kampus. Tapi mudah-mudahan meskipun dalam kondisi seperti ini tidak mengurangi gairah kita untuk tetap belajar dan mencari ilmu secara bersama-sama. Baik, perkuliahan pada masa COVID ini, pertama, perkuliahan dikoordinasikan oleh koordinator kelas melalui WA Group ya. WA Group yang dibentuk oleh koordinator kelas. Kita diharapkan untuk punya WA Group ya. Saya pikir sudah ada ini. Selanjutnya, mahasiswa menggarap makalah sesuai dengan tema yang sudah dibagikan di RPS. Nah, di RPS kita di sini, di RPS ini itu sudah saya bagikan siapa bertugas untuk membuat makalah dengan tema apa ya. Setelah itu perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadwal kita itu sudah ditentukan dan absensinya sudah saya sediakan di LMS. Selanjutnya, mahasiswa dan dosen ketika waktu perkuliahan itu berkoordinasi di WA Group. Selanjutnya, mahasiswa mengisi absen di LMS sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Anda mengenai absen ini perlu diperhatikan. Kalau jadwalnya misalnya jam 7, maka kita harus masuk mengisi absen jam 7. 30 menit setelah itu dianggap late, dianggap terlambat. 60 menit setelah itu dianggap izin. Kalau 90 menit ya setelah itu mulai ya di absen itu dianggap tidak masuk sudah. Nah, perkuliahan kita itu 50 kali 50 menit. 50 kali 2 50 menit kali 2 yaitu 100 jam ya. Ya, sekitar 1 jam 40 menit kita waktunya. Nah, baik, itu saya pikir harus sudah kita ketahui bareng-bareng. Setelah mengisi absen, mahasiswa yang bertanggung jawab presentasi itu mengirimkan makalahnya via WA kepada dosen dan koordinator kelas H-1 waktu presentasi. Misalnya nih, kita hari ini akan ada kelas ya, yang presentasi kelompok 1, maka kelompok 1 harus sudah mengumpulkan makalahnya atau menyerahkan makalahnya itu kepada saya saat ini. Kalau perkuliahannya besok, kalau perkuliahannya saat ini sekarang, maka kemarin sudah harus diserahkan, dikirim WA, nggak apa-apa kepada saya. Dosen atau koordinator nanti membagikan makalahnya di WA Group dan LMS ketika menjelang perkuliahan, entah 2 atau 3 jam sebelum perkuliahan itu saya share di di WA Group atau di LMS biar semuanya bisa mengakses di situ dan teman-teman mahasiswa bisa membaca di situ. Kemudian mahasiswa yang bertugas yang pada saat perkuliahan itu mempresentasikan makalahnya di WA Group itu dengan cara merekam voice-nya, merekam suaranya, kemudian disampaikan di WA Group. Itu ya. Ini kan sudah baca nih mahasiswa yang lain. Jadi pada saat masuk perkuliahan itu
teman-teman yang bertugas itu mempresentasikan dengan menggunakan apa namanya voice ya di grup itu, dan dilanjutkan dengan diskusi sebagaimana biasa. Akan diatur nanti oleh koordinator atau moderator. Ya, moderatornya boleh dosen pembina, pengampu, atau koordinator kelas atau yang lain nanti ya. Kemudian makalah ya dan rekaman presentasi itu akan diunggah di LMS, sehingga sewaktu-waktu kita bisa mengakses dokumen perkuliahan kita itu di LMS semuanya. Dan itu juga sebagai pertanggungjawaban kita ke lembaga bahwa perkuliahan kita dijalankan dengan baik ya, dan bisa di tracking secara akurat dan akuntabel. Baiklah adik-adik mahasiswa yang saya cintai, ada beberapa tema yang akan kita bicarakan, kita bahas dalam perkuliahan kita dalam satu semester ke depan. Kita urut berdasarkan pertemuan. Pada pertemuan pertama ya seperti saat ini kita sudah membicarakan terkait dengan RPS dan lain sebagainya. Pada pertemuan kedua, topik kita adalah bicara tentang konsep teoritis mengenai sejarah, ya sekilas saja, peradaban dan apa tipologinya dan tipologinya ya. Nah ini akan disampaikan oleh saya pada pertemuan kedua nanti, entah melalui video seperti ini atau kita akan pakai Zoom atau yang lain. Saya pikir lebih fleksibel nanti. Selanjutnya pada pertemuan ketiga kita akan bahas tentang pengertian ruang lingkup, pendekatan dan dasar-dasar peradaban Islam dan Islam Nusantara. Itu apa pengertiannya, ruang lingkupnya, pendekatannya, dasar-dasar peradaban Islam dan Islam Nusantara itu apa sih? Dasarnya, landasannya. Nah, itu yang menyampaikan nanti ada 2 orang ya. Sebagaimana caranya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Ada. Yang selanjutnya itu ada fase awal peradaban Islam. Itu dilanjutkan oleh kelompok yang selanjutnya yang sudah saya bagikan di RPS kita ya. Anda bisa unduh dan melihat siapa yang mendapatkan pembagian tema apa. Nah, gitu ya. Dari sini sudah jelas. Terus pertemuan kelima kita akan bahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dilanjutkan pada pertemuan ke-6 sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Pada pertemuan ke-7 sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pertemuan ke-8 itu adalah sejarah kemunduran pada masa dinasti Abbasiyah. Dan perlu diingat ya, karena kita ini ada 4 SKS, maka seminggu kita masuk 2 kali, makanya jumlah pertemuan kita keseluruhan itu ada 24 ya, 24 pertemuan sebenarnya. Itu terakhir pada sampai 8 Januari 2021. Selanjutnya itu sejarah masuknya Islam di Spanyol. Ya, seperti biasa ya, teknisnya seperti yang sudah sampaikan. Yang 10 sejarah peradaban Islam pada masa Bani Mamluk. Dilanjutkan dengan sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmani. Bagaimana sejarah Turki Utsmani pada saat itu. Terus sejarah peradaban Islam dan Islamisasi di kawasan Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Nanti kita akan diskusi tentang ini. Tentu saja sudah ada mahasiswa yang bertugas untuk menyampaikan ini. Pertemuan 13 kita ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu kita akan ujian tulis ya, yang sifatnya adalah penalaran, sifatnya adalah
bagaimana kita mengumpulkan data dan data itu menjadi narasi gitu ya, yang mana data-data itu bisa kita dapatkan dari diskusi-diskusi yang sudah kita lalui sebelumnya. Itu pada pertemuan 13. Pertemuan 14 itu kita akan sudah masuk pada pengertian dan ruang lingkup Islam Nusantara. Kita masuk Islam Nusantara. Jadi sejarah peradaban Islam daripada pada masa Nabi sampai ke Indonesia, terus terbentuk Islam Nusantara itu seperti apa, kita akan lanjutkan secara berkesinambungan biar pemahaman kita itu runtut ya, tidak sepotong-sepotong mengenai Islam Nusantara, juga mengenai bagaimana perjalanan sejarah umat Islam baik dari segi politik, pendidikan, peradaban dan lain sebagainya, sehingga ketika kita melihat kondisi masa saat ini terkait dengan narasi-narasi keislaman, politik Islam, itu tidak historis ya. Kita melihat itu berdasarkan sejarah yang kita ketahui. Selanjutnya pada pertemuan 15 kita akan membahas tentang apa sih pentingnya ya Islam Nusantara itu. Mengapa Islam Nusantara itu penting di Indonesia? Kok enggak Islam Arab misalnya, atau Islam Timur Tengah? Kenapa kok harus Islam Nusantara? Saya akan menyampaikan ini juga. Dan tentu saja teman-teman mahasiswa tidak ada yang bertanggung jawab, bertugas di sini yang sudah dibagikan sini. Selanjutnya dengan pertemuan ke-16 itu adalah paradigma Islam Nusantara. Paradigma Islam Nusantara. Pertemuan 17 Islam Nusantara dan pembaruan hukum Islam. Apa dasar-dasar hukum Islam, fikihnya ya di sini ya. Tasyriknya dalam Islam Nusantara itu seperti apa, kita akan diskusikan di sini. Selanjutnya pertemuan 18 itu Islam Nusantara dan budaya lokal. Ya. Kita lanjutkan pada pertemuan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Islam Nusantara dan tasawuf. Seperti apa Islam Nusantara? Di Nusantara itu perkembangan tasawuf dan bagaimana hubungan perkembangan tasawuf di Nusantara ini dengan konsep Islam Nusantara. Nah, itu kita akan diskusikan ini juga. Selanjutnya pertemuan ke-20 kita topik Islam Nusantara dan isu-isu kebangsaan, isu-isu nasionalisme misalnya ya. Terus gerakan kemerdekaan. Apa keterkaitan antara Islam Nusantara ini dengan gerakan-gerakan politik kebangsaan atau nasionalisme. Pertemuan 21 Islam Nusantara dengan gerakan politik kekuasaan. Ini bukan politik kebangsaan, tapi politik kekuasaan, bagaimana kontestasi yang terjadi di Indonesia misalnya ya, mengenai perebutan kekuasaan di pemerintahan, yang itu menyangkut terkait dengan gerakan kelompok-kelompok yang menamakan diri Islam Nusantara atau Islam tradisionalis. Nah, itu penting untuk kita bicarakan. Pada pertemuan ke-22 kita mendiskusikan Islam Nusantara dan strategi dakwah ya. Jadi bagaimana strategi dakwah Islam Nusantara itu? Tentunya ini akan terkait dengan bagaimana strategi dakwah Wali Songo misalnya, yang
mengkolaborasikan Islam dan budaya lokal, terus mengkolaborasikan juga dengan seni, misalnya bagaimana memasukkan Islam pada hati, pada relung kebudayaan masyarakat lokal, masyarakat yang sudah punya budaya. Saya pikir ini menarik. Pertemuan ke-23 kita akan bahas tentang Islam Nusantara dan ekonomi Islam. Nah, ini menarik juga, tema ini kita diskusikan, dan teman-teman mahasiswa yang sudah mendapatkan tugas untuk ini untuk bisa serius menyampaikan atau menulis makalah terkait ini dan bisa menyampaikan kepada kita semua di kelas ini secara jelas dan memberikan pemahaman yang brief juga kepada kita semua, sehingga kita bisa melihat secara gamblang juga terkait dengan Islam Nusantara dan perjalanan sejarah Islam, sejarah peradaban Islam mulai sejak Nabi Muhammad SAW sampai Islam yang kita kenal pada hari ini di sini di Nusantara ini. Dan terakhir pada pertemuan ke-24 itu kita akan UAS. UAS ya materinya adalah materi yang sudah kita diskusikan sebelumnya, dan saya akan membuat naskah soal ya esai aja, diselesaikan di rumah ya, dan kita kumpulkan di LMS dan saya akan nilai di situ. Nah, bagaimana makalahnya? Nah, makalahnya yang akan kriteria makalahnya ya, itu ada halaman cover ya, terus ada halaman daftar isi, dilanjutkan pendahuluan, terus pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Disertakan juga daftar rujukan menggunakan kertas A4. Perhatikan ya, kertas A4, marginnya 333, semuanya 3 ya, biar mudah. Line spasinya, line space-nya itu 1,5. Font Times New Roman ukuran 12 pt ya. Ketebalan makalahnya itu minimal 10, maksimal 15 halaman. Itu sudah termasuk cover, daftar isi, dan daftar rujukan. Jadi notasi ilmiah ya, penulisan tanda baca, cara menulis, merujuk, bikin footnote dan lain sebagainya, itu merujuk pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Jember yang terbaru. Itu bisa kita dapatkan, tapi saya tidak janji ya, saya kalau nyari dan nemu saya akan share di LMS juga buku pedoman ini. Dan saya pikir itu yang bisa saya sampaikan mengenai hal-hal yang belum saya sampaikan ya, terkait dengan banyak hal. Saya minta kepada adik-adik sekalian untuk bisa membaca LMS ini, RPS ya, maaf, secara seksama, dan mengetahui di situ siapa bertugas untuk membuat makalah apa dan kapan itu disampaikan di kelas, gitu ya. Dan hal-hal lain yang perlu didiskusikan misalnya ya, Anda bisa langsung komen di
di kolom komentar YouTube ya, YouTube saya ini tempat video ini saya publish, atau di LMS, di mana kita bisa ngobrol di situ, berdiskusi terkait dengan LMS ini, atau bisa di WA group. Ya, kita fleksibel saja gitu ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan forum diskusi kita di kolom komentar YouTube, di WA group, atau di LMS. Itu ya, semuanya itu saya pantau itu untuk dan saya akan jawab di mana kalian bertanya atau berkomentar. Itu yang bisa saya sampaikan. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang seperti ini juga. Tentu saja sudah masuk pada materi pembahasan kuliah kita, Sejarah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.